Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. SBY disapa Puan dan Jokowi di sidang MPR. Ternyata tidak hadir fisik maupun virtual. Malu mungkin dengan nasibnya yang sekarang. Hahaha, ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Sidang tahunan MPR RI 2021 berisi pidato Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat menyebut nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun ternyata SBY tidak hadir dalam acara tahunan ini. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara virtual pun SBY tidak hadir. Belum diketahui alasan yang jelas mengapa SBY tidak hadir. Staf pribadi SBY Osi Dermawan tidak menjelaskan alasan mengapa SBY tidak mengikuti jalannya sidang tahunan tersebut. Kata Osi pada Senin 16 Agustus 2021 tidak hadir. Beliau insya Allah hadir secara virtual besok di tanggal 17 Agustus saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Osi hanya menyebut SBY baru akan hadir, yakni pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Hal ini juga turut disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi, besok SBY akan mengikuti jalannya peringatan detik-detik proklamasi sekitar pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Namun, SBY tidak hadir langsung ke Istana Negara, melainkan akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi secara virtual. Sebelumnya, pada saat pidato kenegaraan, Presiden Jokowi sempat menyebutkan nama mantan Presiden Republik Indonesia, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga menyebutkan sejumlah nama mantan Wakil Presiden Republik Indonesia seperti Tri Sutrisno, Hamzah Has, Muhammad Yusuf Kalla, Budiono, dan juga istri Presiden Republik Indonesia ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ya, kita semua tahu jika SBY 10 tahun menjadi presiden, periode 2004 hingga 2014. Tetapi rasanya tidak ada yang perlu penulis kenang dari beliau. Sangat beda misalnya dengan Soeharto yang meskipun kini syarat dengan berbagai celah, noda, dan dosa, namun meninggalkan banyak warisan pembangunan yang layak untuk dikenang. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, wajah Indonesia berubah total, terutama kota Jakarta yang tiba-tiba disesaki gedung-gedung pencakar langit. Ibu kota menjadi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Ada cerita tentang turis yang awalnya menganggap Jakarta masih terbelakang, tapi katanya si turis hampir pingsan setelah datang sendiri ke Jakarta. Soal ini Jokowi pun melakukan banyak hal yang layak untuk dikenang. Dalam periode pertamanya saja telah melakukan banyak hal membuat namanya akan dikenang sepanjang masa. Keberaniannya keluar dari patron yang selama ini menjadikan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan menjadi nilai tambah baginya. Di era Presiden Jokowi, seluruh kawasan Republik Indonesia dirangkul dan dijadikan sentral pembangunan. Papua yang selama ini seolah terlupa dibangun dengan tujuan pemerataan. Keputusan dan keberanian Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan yang notabene bagian tengah Kepulauan Nusantara merupakan isyarat kuat bahwa semua kawasan NKRI akan punya akses yang sama ke pemerintah pusat. Sayang, pandemi membuat rencana besar dan futuristik itu tersendat. Rencana ibu kota akan berpindah secara bertahap sebelum Jokowi lengser pada 2024 sepertinya akan tertunda. Tetapi ini bukan salah pemerintah, bukan? Wabah COVID-19 membuat sumber dana digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga mengencangkan ikat pinggang. Dan yang jelas, jika proyek ibu kota belum rampung, hal itu bukan karena korupsi, namun karena situasi global yang membuatnya demikian. Beda dengan proyek Hambalang yang mestinya gampang untuk dituntaskan karena luasnya hanya beberapa ribu hektar. Tetapi, karena rakusnya para bintang iklan katakan tidak ada korupsi, proyek itu pun terbengkalai, jadi tempat angker. Ini pula yang membuat halayak tidak percaya lagi pada kader-kader partai ini, yang cuma lantang berteriak tidak pada hal korupsi. Tidak heran jika partai ini tenggelam, apalagi gebrakan Jokowi membuat nama ketumnya yang mantan presiden itu pun semakin nyungsep. Saya tidak dapat bayangkan jika presidennya sekarang seorang SBY, sudah pasti setiap hari akan curhat ke masyarakat. Menjadi presiden di era saat ini harus tebal kupingnya dan tidak gampang baper. Bagaimana menurut Anda?
Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Setelah Pepo main film Hollywood, kini menantu Adisa Pohan main film Bollywood. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Adisa Pohan, istri dari Ketua Umum Partai Demokrat, mengunggah video saat bernyanyi dalam sebuah film India. Terlihat Adisa bernyanyi sambil berjoget. Ternyata ini sebuah aplikasi yang lagi hits di media. Dalam captionnya, Adisa menuliskan penambah imun, berkhayal siang hari jadi pemain film Bollywood. Kocak banget ini aplikasi. Netizen pun ikut berkomentar, kaget aku kirain beneran pernah main film India. Memang, tren di media sosial berubah dengan cepat. Ada saja hal-hal baru yang diikuti oleh para warganet. Misalnya seperti tren menggunakan aplikasi Reface. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bertukar wajah dengan artis-artis terkenal. Cara kerjanya adalah menggabungkan foto pengguna dengan potongan scene-scene dalam film maupun musik video. Adisa Pohan pun juga ikut meramaikan tren ini dengan mengunggah editan videonya dengan scene dalam film Bollywood. Dengan membubuhkan emoji tertawa, Adisa Pohan menuliskan captionnya, "Siapa sangka, banyak warganet yang sempat tertipu karena mengira Adisa Pohan pernah main film Bollywood." Jadi lucu sih, kalau sebelumnya yang berkoar SBY muncul di film The Tomorrow War selama 2 detik, adegan SBY bersalaman itu lalu diperbanyak kalau sambil disertai backsound dari salah satu lagu yang diambil dari album SBY yang terkenal itu. Maksudnya terkenal di kalangan Partai Demokrat dan keluarga JK saja. Sesekali bolehlah kita ikut tepuk tangan buat kader Partai Demokrat yang rasanya sudah sampai ke langit ketujuh. Meski di kehidupan nyata tak banyak yang diperbuat SBY setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kelakuan menantunya itu loh yang jadi sorotan. Jadi istri Ketum Demokrat AHY sempat-sempatnya ngeposting video joget ala-ala film India. Bicara soal bangga, mungkin kadar kebanggaan kader Demokrat akan lebih banyak ketika misalnya ada adegan pertempuran dengan alien di bangunan mirip Hambalang. Lalu SBY misalnya meminta AHY untuk memimpin peperangan dengan menjadikan tokoh yang diperankan oleh Chris Pratt sebagai anak buahnya. Pasti seru itu, karena alien yang digambarkan dalam film ini memang luar biasa jelek, mengerikan, dan punya naluri membunuh yang luar biasa kejamnya. Jadi, bagaimana menurut jurnalister soal tampilannya Pepo dan Adisa Pohan dalam film Hollywood dan parodi film India? Melihat pribadi Adisa Pohan, saya berkesimpulan wajar jika AHY tidak menjadi sosok pemimpin yang hebat. Wajar jika AHY kalah di Pilkada DKI Jakarta, tidak bisa maju di Pilpres 2019, tidak dilirik menjadi partai, serta gagal mempertahankan jabatan Ketua Umum Demokrat sampai kemudian muncul KLB. Adisa Pohan tidak seperti Ibu Iriana, juga tidak seperti Selfie. Adisa Pohan tipe istri yang manja, baperan, dan suka ikut campur urusan suami. Lahir dari keluarga kaya memang kerap menjadikan seseorang manja. Adisa Pohan juga sempat merambah dunia model, bintang iklan, dan presenter. Kehidupannya benar-benar glamor. Hal ini yang membuat dia merasa seolah-olah semua keinginannya harus tercapai. Sepertinya tidak sedikit keputusan yang diambil oleh AHY adalah atas dasar saran dan masukan Adisa Pohan. Terlihat sekali AHY tipe laki-laki yang tidak punya prinsip dan pendirian yang kuat, sampai-sampai harus melibatkan istri dalam karir politiknya. Ketika suaminya semakin dibully oleh publik, Adisa Pohan keluar untuk melakukan pembelaan, seolah dirinya hebat dan bisa membela martabat suaminya. Namun, pembelaan Adisa Pohan justru semakin menunjukkan bahwa AHY adalah laki-laki manja, sehingga harus dibela oleh istrinya sendiri. Ketika KLB Demokrat memutuskan Muldoko sebagai Ketua Umum, Adisa Pohan ikut keluar membela diri. Bukannya memperbaiki situasi, Adisa Pohan justru semakin membuat gaduh dan mempermalukan suaminya. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Beri selamat ke Grecia dan Apriani. AHY ibas jadi kena bully. Komplak sih? Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Pertandingan final badminton ganda putri hari ini memang seru. Akhirnya Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menyumbangkan medali emas buat Indonesia. Sebuah perjuangan yang panjang dan berat. Ini sebuah perjuangan dan kemenangan bagi Indonesia. Tapi ini bukan tulisan untuk kanal sport, melainkan kanal politik. Jadi yang akan disorot adalah reaksi elit politik terutama Partai Demokrat. Yang jadi lucu karena malah menimbulkan reaksi balik yang negatif dari para netizen. Juga membuka borok Demokrat sendiri. Oke, semua orang punya hak untuk mengucapkan selamat kepada pasangan Grecia Apriani. Terserah juga caranya gimana.
Lebay juga bisa, tapi tetap elok lah. Tapi apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat justru bikin publik ngakak dan balik menghujat mereka. Pihak Demokrat lewat akun Twitter @demokrat_tv memberikan ucapan selamat kepada Grecia dan Apriani. Kata-katanya sih biasa saja, selamat kepada Grecia Poli dan Apriani Rahayu atas diraihnya medali emas ganda putri bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Tapi lihatlah foto AHY yang juga diunggah dalam ucapan selamat itu. Satu lagi yang saya temukan, sebuah akun dengan nama @ibas_id14 juga mencuitkan ucapan selamat atas nama Ibas. Ini bukan akun resmi Ibas ya, juga mengunggah foto serupa dari Ibas. Tapi entah kenapa cuitan ini kemudian dihapus. Mungkin sadar bahwa cuitannya akan jadi bulan-bulanan para netizen, sehingga jadi takut dan juga menghapus cuitannya. Di bawah ini foto Ibas dan bukti bahwa cuitan itu sudah dihapus. Bagaimana penampilan dua pangeran Cikeas AHY dan Ibas di kedua foto itu? Dan kira-kira kenapa kok malah menuai hujatan dari para netizen? Pasalnya foto AHY dan Ibas nampak jauh lebih besar ketimbang foto Grecia dan Apriani. Seakan yang jadi juara dan meraih emas itu AHY dan Ibas, bukannya pasangan Grecia Apriani. Kelakuan tidak elok ini sudah diprediksi oleh seorang netizen. Netizen pun memberikan reaksi langsung diarahkan ke @demokrat_tv. Ya ampun, segitunya ya nyari perhatian? Sampai tega mengecilkan peran Grecia Apriani, lalu membesarkan diri sendiri yang tidak punya peran apapun dalam perjuangan atlet kita meraih medali emas. Para netizen pun rame-rame mengecam cuitan akun @demokrat_tv itu. Aneh dah, politisi nggak ada kontribusi apa-apa, tiba-tiba pengen banget fotonya terpampang. Tulis akun @keturunan_nabi. Hambalang adalah bukti kesuksesan Demokrat memajukan olahraga nasional. Tulis akun @sep_06. Bahkan ada pula netizen yang melontarkan cuitan satir. Terima kasih Demokrat dan AHY. In fact, we can thank you enough. Terlalu besar kontribusi kalian untuk medali ini. Cuit akun @amargil. Hahaha. Iya ya, segede gaban dah. Ada pula beberapa netizen yang kemudian mengedit foto ucapan AHY di atas dengan menghapus atau memotong foto AHY, sehingga tinggal foto Grecia Apriani saja. Sadis. Yang paling menohok adalah komentar dari akun @denok_ayu. Kamu di mana? Lagi ngapain saat Grecia dan April latihan? Berangkat Olimpiade, tanding, tahu-tahu giliran mereka juara, mak bedunduk muncul dah, numpang beken gitu amat. Itu kan unggahan dari akun-akun selain akun resmi AHY dan Ibas ya. Saya pun mengecek ke akun mereka masing-masing. Kali ada komentar netizen yang menarik juga. Ternyata baik AHY maupun Ibas tidak mengunggah foto-foto ucapan selamat seperti di atas itu. Mereka memberikan ucapan selamat lewat kata-kata saja. Ibas mencuitkan ucapan selamat dalam bahasa Inggris. Nggak perlu saya kutip ya, males jadi tempat pansos. Sedangkan AHY memberikan ucapan selamat seperti ini. Selamat kepada Grecia Poli dan Apriani Rahayu yang berhasil mendapatkan medali emas di Tokyo Olympic, mengukir sejarah baru ganda putri bulu tangkis Indonesia. Terima kasih telah menjadi kebanggaan mengharumkan nama Indonesia. Kita sangat-sangat bangga. Ada aja sih netizen yang iseng menjawab ucapan AHY itu, seperti yang saya kutip di akhir tulisan ini. Nah, saya tidak tahu apakah foto ucapan norak dari AHY dan Ibas itu memang dibuat atas perintah AHY dan Ibas, atau sekedar kreativitas para kadernya saja. Kalau memang itu adalah kreativitas para kadernya, kita jadi tahu gimana buruknya komunikasi publik Partai Demokrat, karena kan jadi blunder yang malah mengundang kecaman para netizen. Tapi kalau memang dibikin atas perintah AHY dan Ibas, maka makin tahulah kita segitu parahnya para pangeran Cikeas ini mau tampil dengan nyamber prestasi orang lain. Yang mensupport atlet itu kan jelas adalah negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang berjuang ya kedua atlet itu. Tapi yang mau dapat nama AHY dan Ibas, luar biasa. Jadi makin kelihatan kan boroknya gimana? Ayo wai. BTW, kalau AHY mengucapkan selamat kepada Grecia dan Apri, berarti AHY juga mengakui prestasi Presiden Jokowi dong. Selalu dari kura-kura.